Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Berjumpa lagi bersama saya pada pembahasan ilmu mawaris, ilmu tentang pembagian harta warisan. Di video terakhir itu kita sudah membahas mendefinisikan apa itu maksud dari ahlu ta'sib atau asabah ya. Kita sudah jelaskan definisinya dan keterangannya ataupun ketentuan-ketentuan yang berlaku pada al-asabah ya, pada ahlu ta'sib ataupun ahlu waris yang tidak memiliki bagian pasti gitu. Atau di antara mereka ada yang memiliki bagian pasti ya, dan juga terkadang menjadi ahlu ta'sib, terkadang menjadi ashabul furud, dan terkadang menjadi ahlu ta'sib ya, dan bisa mereka gabung dua-duanya gitu. Bisa digabung ya, ahlu ta'sib bisa menjadi ahlu ta'sib, satu waktu juga bisa menjadi ashabul furud. Nah, nanti kita akan ketahui siapa aja itu gitu. Oke. Nah, kemudian di situ juga di video itu saya sudah terangkan bahwa asabah itu secara garis besarnya ada dia dua bagian ya. Ada al-asabah sababiyah, kemudian dan itu sudah saya jelaskan apa maksudnya. Kemudian yang kedua itu ada al-asabah an-nasabiyah ya. Asabah an-nasabiyah. Al-asabah an-nasabiyah, dan inilah yang akan kita jelaskan. Kemudian al-asabah an-nasabiyah itu juga kita sebutkan itu ada tiga bagian kan. Ada al-asabah bin nafsi, kemudian al-asabah bil ghair, dan al-asabah ma'al ghair. Dan di video kali ini insyaallah kita akan membahas yang al-asabah bin nafsi lebih dahulu gitu. Nah, saya kan katakan kemarin itu saya akan bahas tiga-tiganya satu persatu gitu. Al-asabah bin nafsi, kemudian al-asabah bil ghair, dan al-asabah bil ma'al ghair. Nah, langsung saja ya, yaitu al-asabah bin nafsi. Apa itu al-asabah bin nafsi dan siapa saja mereka ya? Al-asabah bin nafsi itu adalah mereka semua kerabat satu nasab kepada si mayit ya. Dan perantara mereka kepada si mayit bukan perempuan ya. Kalau bahasa Arabnya itu apa? Yani hum aqaribul mayit ya. Min az-zukur la tatawassatu bainahum wa bainahu unsa. Setiap kerabat satu nasab kepada si mayit dan tidak diantarai oleh perempuan ya. Perantara mereka kepada si mayit bukan perempuan ya. Artinya semua laki-laki ya. Setiap kerabat yaitu laki-laki ya, setiap laki-laki satu nasab kepada si mayit ya, dan tidak diantarai oleh perempuan. Nah, supaya lebih jelasnya kita ke papan tulis saja. Ini saya sudah tuliskan bagannya ya. Ya. Inilah semua ahli waris. Mulai dari pihak anak, pihak ayah, saudara ya. Inilah semua dia ahli waris ya. Nah, di sini nanti dua lagi masih ada itu, yaitu mu'tiq ya. Ini kalau dijumlahkan semua ini berjumlah 23 kan. Kemarin kan kita sebutkan 25 orang kalau laki-laki digabung laki-laki dan perempuan. Ini semua jumlah 23. Mana dua lagi itu yaitu mu'tiq dan mu'tiqah, yaitu orang-orang yang memiliki budak lalu dimerdekakan. Mu'tiq dan mu'tiqah, laki-laki dan perempuan. Nah, tadi katanya bahwa al-asabah bin nafsi itu adalah semua laki-laki satu kerabat kepada si mayit ya, satu nasab kepada si mayit, dan tidak diantarai oleh perempuan. Berarti di sini yang pertama adalah jadi di ini juga al-asabah ini ada, al-asabah bin nafsi ini ada jihahnya. Jihah artinya apa? Arahnya, arah anak, dari arah anak, dari arah ayah, dari arah saudara, dan arah paman. Nah, dan semua jihah itu ada yang terdekat kepada si mayit, ada yang jauh gitu. Dan kaidahnya kalau yang dekat itu menghalangi yang jauh gitu. Nah, di sini yang pertama berarti adalah ibnun. Itu anak laki-laki. Anak laki-laki, oke. Kemudian yang kedua kita akan bahas dari jihah ataupun arah anak dulu, karena memang anak itu ya sampai ke bawah, cucu laki-laki sampai ke bawah
yang lebih dekat kepada si mayit. Kemudian nanti setelah itu dari pihak ayah, kakek dan seterusnya. Di sini yang pertama adalah anak ya, menjadi ashabun bin nafsi. Yang pertama adalah anak, yang kedua adalah cucu. Ya. Nah, di sini saya padakan saja pada cucu. Sekiranya di sini masih ada cicit ya, ibnu ibnil ibni, itu termasuk ashabun bin nafsi juga. Oke. Tapi di sini saya tuliskan saya cukupkan kepada cucu laki-laki karena memang ini biasanya kalau cicit itu biasanya nggak ada gitu ya. Jarang terjadi gitu. Kemudian itu nomor 2. Nah, inilah dia dari arah anak. Kemudian terdekat kedua kepada si mayit itu dari arah ayah. Maka yang ketiga adalah ayah. Kemudian yang keempat kakek ya. Ini juga seperti itu. Wa in ala sampai ke atas. Kalau masih ada sekiranya di sini ayahnya kakek ya, itu termasuk ashabun bin nafsi juga. Tapi saya cukupkan sampai kakek saja karena itu jarang terjadi. Yang ayahnya kakek itu jarang terjadi gitu. Kemudian setelah itu beralih ke pihak saudara ya. Ingat ya, dari anak ke ayah, kemudian saudara dan ke paman. Nah, ini harus diingat tertibnya ini ya. 1, 2, 3 itu harus diingat. Soalnya nanti yang dekat itu menghalangi yang jauh. Oke. Mendinding yang jauh. Kemudian yang keempat, berarti yang kelima adalah akhun syakik. Yaitu saudara kandung ya. Saudara kandung. Kemudian yang keenam saudara seayah. Akhul liab, saudara si ayah. Kemudian yang ketujuh ibnu akhin syakik, anak laki-laki saudara kandung. Oke, yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan ibnu akhil liab ya, anak laki-laki saudara si ayah. Oke. Di sini pun kalau sekiranya di sini ibnu akhin syakik, anak laki-laki saudara kandung, sekiranya di sini masih ada lanjutannya, masih ada di bawahnya ibni akhin syakik ya, cucunya si saudara kandung ya, itu pun akan menjadi ashabah bin nafsi. Tetapi saya cukupkan sampai di sini, saya cukupkan semua di sini saya cukupkan sampai di sini aja. Yang dia anak, nggak sampai cucu gitu, nggak sampai cucunya si akhun syakik, nggak sampai cucunya si saudara kandung. Di sini juga hanya saya padakan sampai cucu laki-laki saja, nggak sampai cicit gitu, karena misalnya itu yang sering terjadi, artinya di bawahnya itu jarang terjadi gitu. Kemudian ini juga seperti itu. Kemudian ini dari pihak ukhuwah, dari pihak saudara. Yang terakhir itu adalah dari pihak paman. Artinya ini nomor 8, nomor 9 adalah paman kandung, nomor 10 adalah paman seayah, kemudian nomor 11-nya adalah anak laki-laki paman kandung, kemudian nomor terakhir 12 anak laki-laki paman seayah. Nah, inilah dia al-ashabah bin nafsi ya. Saya katakan tadi ya, bahwa ashabah bin nafsi itu semua kerabat satu nasab kepada si mayit ya, dan perantaranya kepada si mayit bukan perempuan. Nah, di sini kan zaujun ataupun suami ini laki-laki juga. Ini juga akhul saudara seibu itu juga laki-laki. Nah, kenapa mereka enggak menjadi ashabun bin nafsi? Ya, seperti sesuai definisi kan. Apa tadi definisinya? Yaitu setiap kerabat satu nasab kepada si mayit ya. Nah, ketika saya ucapkan satu kerabat satu nasab kepada si mayit, itu sudah mengeluarkan zaujun, mengeluarkan suami. Kenapa? Karena suami itu adalah hubungan dia kepada yang si mayit itu bukan nasab tetapi pernikahan. Nah, sedangkan kalau ashabun bin nafsi itu adalah kerabat si mayit satu nasab kepada si mayit ya, laki-laki gitu. Nah, kemudian yang saudara seibu, nah, karena perantaranya kepada si mayit perempuan yaitu ibu ya, perantaranya kepada si mayit perempuan, maka dia bukan menjadi ashabah bin nafsi, dia termasuk ashabul furud gitu, enggak menjadi ashabah bin nafsi gitu. Oke, inilah dia ashabah bin nafsi. Ingat ya, konsekuensinya itu yang salah satu ketentuan dalam ashabah bin nafsi ini yaitu yang dekat menghalangi yang jauh. Nah, misalnya contohnya seperti ini. Ini nomor 1 adalah anak kan. Kemudian nomor 2 cucu laki-laki. Maka ketika ada anak ini, maka cucu ini tidak menjadi ashabah bin nafsi, bahkan dia terhalang gitu. Ya.
Saya ulangi, yang dekat menghalangi yang jauh, mendinding yang jauh. Di sini contohnya seperti anak dengan cucu laki-laki, ya. Si anak ini ketika ada dalam sebuah kasus berkumpul dengan cucu laki-laki, maka cucu laki-laki ini tidak menjadi asabah, tidak menjadi asabah nafsi, bahkan dia terhalang, nggak mendapatkan apa-apa, dihijab, dihalangi oleh si ibnun, anak ini. Kemudian ini juga seperti misalnya abun, ya, asabun nafsi, sebuah kasus berkumpul dengan akhun syakik, saudara kandung, ya, maka saudara kandung ini dihalangi oleh si mayit, dihalangi oleh si abun, si ayah ini. Kenapa? Karena dia lebih dekat kepada si mayit gitu. Nah, sampai nanti seterusnya, ya, akhul liab dihalangi, saudara seayah dihalangi oleh saudara kandung, sampai nanti ke atas gitu. Ini juga paman kandung dihalangi oleh saudara, dihalangi oleh sebelum-sebelumnya, dihalangi oleh si saudara seayah, dihalangi oleh saudara kandung, kemudian dihalangi oleh cucu, dihalangi oleh anak, dihalangi oleh ayah gitu. Adapun kalau kakek itu dihalangi oleh kakek juga seperti itu. Dihalangi oleh kakek juga. Yang menjadi khilaf nanti itu kakek dengan saudara. Itu sudah kita bahas juga di video sebelumnya. Nah, inilah dia untuk ashabun nafsi, ya. Nah, ashabun nafsi itu nanti mereka itu mengambil bagian, ya, mengambil sisa, ya. Mengambil sisa. Kalau sekiranya di sini ada ashabul furud, dan sebuah kasus ada ashabul furud, ya, dan ada ashabun nafsi ini, maka bagian mereka adalah, yaitu ketika ashabul furud mengambil bagian mereka masing-masing dan ada sisanya, maka itu diambil oleh ashabun nafsi ini. Kalau sekiranya yang ditinggalkan hanya ashabun nafsi, misalnya contohnya, mari kita buat contohnya. Misalnya di sini, seseorang meninggalkan anak laki-laki saja. Cuma itu ahli waris yang ditinggalkan, ya. Maka dia di sini posisinya ahli ta'sib, ashabun nafsi. Maka dia mendapatkan semua harta warisan ayahnya, ya, harta warisan si mayit. Nah, ini kalau dia sendiri, artinya apa? Di sini tidak ada ashabul furud, tidak ada ahli waris yang pemilik bagian pasti, ya. Kalau ada ahli waris pemilik bagian pasti, sebagaimana saya katakan tadi, maka dia nanti mengambil sisanya. Misalnya di sini seseorang meninggalkan anak laki-laki dan meninggalkan suami. Oke. Suami mengambil 1/4 dikarenakan ada anak. Kemudian sisanya itu diberikan kepada anak laki-laki. Ya, sisanya itu diambil oleh anak laki-laki. Gitu. Nah, oke. Kalau sekiranya nggak ada sisa, ya bukan, kalau yang biasanya itu rentan terjadi di saudara aja. Kalau untuk yang anak ayah itu biasanya pasti ada sisanya gitu. Nah, misalnya akhun syakik, ya, dalam sebuah kasus, ya, seseorang meninggalkan ahli waris, ya, termasuk di sana ashabul furud, dan meninggalkan akhun syakik. Ashabul furud mengambil bagian mereka masing-masing dan tidak meninggalkan sisa, artinya pas bagian mereka masing-masing. Maka berarti akhun syakik itu yang dimana dia posisinya adalah ashabun nafsi, ya, ahlu ta'sib, maka dia nggak mendapatkan apa-apa. Itu sudah menjadi konsekuensi daripada ahlu ta'sib, ya. Ahlu ta'sib itu sebagaimana saya sebutkan kemarin di video sebelumnya, ya, ada ketentuan-ketentuan untuk ahlu ta'sib. Nanti bisa ditonton di video sebelumnya biar lebih jelas gitu. Nah, oke, inilah dia ahlu ta'sib dari satu macam yang pertama, yaitu al-asabah bin nafsi, ya. Semua laki-laki, ahli waris laki-laki, satu kerabat, satu nasab kepada si mayit, ya, dan tidak diantarai oleh perempuan. Perantaranya kepada si mayit bukan perempuan gitu. Nah, oke, inilah dia asabah bin nafsi. Kalau ada yang kurang jelas bisa nanti ditanyakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.